Nah, kepikiran nggak sih, perusahaan besar sekalipun ternyata bisa mengalami kesulitan keuangan, apalagi di industri petrokimia yang sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia, kondisi ekonomi global, sampai nilai tukar dolar. Nah, di video ini saya akan menganalisis kondisi kesehatan keuangan salah satu perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia, yaitu PT Chandra Asri Pasifik Tbk. PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA merupakan perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai bahan kimia dan plastik industri yang digunakan dalam sektor otomotif, kemasan, konstruksi, hingga elektronik. Perusahaan ini juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi salah satu perusahaan penting dalam industri manufaktur nasional. Alasan saya memilih perusahaan ini karena industri petrokimia termasuk salah satu yang sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi global. Harga minyak dunia, kenaikan biaya energi, pelemahan ekonomi, hingga fluktuasi nilai tukar dolar dapat mempengaruhi laba perusahaan. Selain itu, pada tahun 2024, perusahaan masih menunjukkan beberapa rasio profitabilitas yang bernilai negatif. Namun, di tahun 2025, kondisi perusahaan mulai membaik. Karena itu, menarik untuk melihat apakah perusahaan benar-benar berada dalam kondisi keuangan yang sehat atau justru mengalami financial distress. Dalam video ini, saya akan menggunakan analisis financial distress dengan metode Springate. Metode Springate digunakan untuk menilai kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau potensi kebangkrutan melalui beberapa rasio keuangan. Metode ini cocok digunakan pada perusahaan keuangan seperti manufaktur dan petrokimia. Analisis financial distress penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Selain itu, analisis ini juga membantu investor dalam menilai risiko perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Melalui analisis ini, kita bisa melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam analisis ini, saya berperan sebagai investor untuk menilai apakah perusahaan masih layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi. Metode Springate menggunakan 4 rasio keuangan utama, di mana A adalah working capital dibagi total aset, dan B adalah EBIT dibagi total aset, C adalah EBIT dibagi current liabilities, dan D adalah sales dibagi total aset. Pertama, kita menghitung variabel A, yaitu working capital terhadap total aset. Working capital diperoleh dari aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Pada tahun 2024, hasil rasio A sebesar 2,48, sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi 5,43. Hal ini menunjukkan kemampuan modal kerja perusahaan mengalami peningkatan. Kedua, menghitung variabel B, yaitu EBIT terhadap total aset. EBIT merupakan laba sebelum bunga dan pajak. Nilai EBIT diperoleh dari laba sebelum pajak ditambah beban keuangan. Pada tahun 2024, nilai rasio B masih negatif sebesar minus 0,04. Namun, pada tahun 2025 meningkat menjadi positif sebesar 0,08. Artinya, kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional mulai membaik. Selanjutnya, variabel C yaitu EBT terhadap current liabilities. EBT atau Earning Before Tax merupakan laba sebelum pajak. Pada tahun 2024, nilai rasio ini masih negatif sebesar minus 0,11. Namun, pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,59. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dibandingkan kewajiban lancarnya mulai meningkat. Kemudian, variabel terakhir yaitu sales terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Pada tahun 2024, nilai rasio B sebesar 0,32 dan meningkat menjadi 0,57 pada tahun 2025. Artinya, penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan menjadi lebih efektif. Setelah seluruh rasio diperoleh, langkah berikutnya adalah memasukkan nilai tersebut dalam modus Springate. Untuk yang pertama, hasil perhitungan menunjukkan nilai Springate tahun 2024 sebesar 2,49. Untuk yang kedua, hasil perhitungan menunjukkan nilai Springate tahun 2025 meningkat menjadi 6,46.
Dalam metode Springate, perusahaan dikatakan sehat apabila nilai S lebih besar dari 0,862. Karena nilai Springate pada PT Chandra Asri Pasifik Tbk pada tahun 2024 dan 2025 berada di atas standar tersebut, maka perusahaan dinilai tidak mengalami financial distress. Jika dilihat dari tren 2 tahun terakhir, kondisi keuangan perusahaan juga mengalami peningkatan. Nilai Springate meningkat dari 2,49 menjadi 6,46, menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam mengelola aset, meningkatkan penjualan, menghasilkan laba, dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, EBIT dan laba sebelum pajak yang sebelumnya bernilai negatif di tahun 2024 mulai berubah menjadi positif pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional perusahaan. Perbaikan kondisi perusahaan juga dapat dikaitkan dengan kondisi industri petrokimia yang mulai membaik. Industri ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan permintaan sektor manufaktur. Ketika permintaan industri meningkat, penjualan produk petrokimia juga ikut meningkat. Selain itu, stabilitas ekonomi dan pemulihan aktivitas industri turut memengaruhi kinerja perusahaan. Namun, perusahaan perlu mewaspadai fluktuasi harga energi, persaingan industri, dan kondisi ekonomi global yang dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis financial distress metode Springate, PT Chandra Asri Pasifik Tbk pada tahun 2024 dan 2025 berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan tidak menunjukkan potensi financial distress. Hal ini terlihat dari nilai Springate yang berada di atas standar 0,862 dan terus meningkat pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional, profitabilitas, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bagi perusahaan, kondisi ini perlu dipertahankan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga stabilitas laba perusahaan. Bagi investor, hasil analisis ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bahwa perusahaan masih memiliki kondisi keuangan yang cukup baik. Namun, investor tetap perlu memperhatikan perkembangan industri petrokimia dan kondisi ekonomi global sebelum mengambil keputusan investasi. Sekian analisis financial distress PT Chandra Asri Pasifik Tbk dengan metode Springate. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan mengenai analisis laporan keuangan perusahaan.